senangnya kita hati kepada Allah, iman dan makrifat ini tadi memang nikmat besar. Musuh kita satu-satunya iblis, inya kadang senang melihat kita bersenang-senang, inya hendak mengambil kesenangan kita, iman kita itu tadi. Maka jangan takut, pagarnya yaitu membaca li ila fi Quraisyin sampai tuntung 3 kali. Sesudah alam nasrah 3 kali tadi. Ini wiritan Hadramaut. Tuntung li ila fi Quraisyin 3 kali, la ilaha illallah 7 kali, Allah 7 kali, hu 7 kali, disambung ya Latif 36 kali, disambung ya Mu'in 10 kali. Habis saya nak berdoa kenapa lagi? Itu cara-cara di sana. Nang sudah diamalkan ulang sana, nang sudah barataan, Allah Ta'ala menyatakan husnul khatimahnya, karamatnya, apanya macam-macam. Itu wirid mbak sembahyang. Terserah aja wirid itu nang langsung mbak assalamualaikum tadi, anu alam nasrah, lawan fatihah. Lalu kita hendak membaca wirid yang biasa di sini kan, astagfirullahaladzim, biar aja dulu itu, karena putingnya hanya itu. Atau langsung ini aja, nang anu biasa misalnya. Ramadan itu adalah 1 bulan dari tanggal 1 sampai 10 penuh siang malam rahmat Tuhan mencocor. Nah, ya tak ada jangan kada pokoknya. Hujan rahmat dari tanggal 1 sampai tanggal 10 siang malam. Kada pernah putus hujan itu, hujan rahmat. Wa awsatuhu tanggal 11 sampai tanggal 20 maghfiratuh. Allah Ta'ala menurunkan maghfirah, keampunan. Mun sampai ada menemui tanggal 11 sampai tanggal 20 ya tak dosa ada aja lagi baru ibadah. Dosa keampunan diturunkan Tuhan yang saling sempurnaan di dalam 10 malam dari tanggal 11 sampai 20 Ramadan. Kemudian ujar Nabi wa akhiru itqun minannar. Dari 21 sampai 30 Allah memerdekakan orang yang asal tulisannya masuk neraka, lalu inya meminta ampun, maka ditulis jadi orang surga. Rugi benar menemui surga, menemui Ramadan, lah menemui Ramadan, rahmat kada dapat, maghfirah kada dapat, itqun minannar kada dapat, rugi. Nah, jadi orang tua yang menyekolahkan anak di madrasah, menyekolahkan anak di pesantren, itu salah satu daripada menunaikan hak. Dan anak-anak nang di sekolah agama, anak-anak nang sekolah di pesantren, setiap kali dia melakukan ibadah, orang tuanya dapat pahala, tidak kurang sedikit juga pun daripada pahala si anak tadi. Kita bisi anak, kita suruhnya mengaji, inya mengaji, kita dapat pahala. Inya sembahyang berjamaah, kita dapat pahala. Inya mutalaah, kita dapat pahala. Inya muzakarah, kita dapat pahala. Inya gotong royong, orang tuanya dapat pahala. Semua anak kebaikan si anak lakukan di pesantren ini, orang tua yang di rumah dapat bagian tidak kurang sedikit pun pahalanya. Nah, jadi artinya kalau kita menyekolahkan anak sekolah agama, kita sudah berbakti kepada anak. Anak nang hakun disekolahkan ke agama, anak nang berbakti kepada kedua orang tua. Jangan ditinggal, khususan ila rohi Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari Kalampayan lah, itu sebagai nasihat agama benar aja. Terusakan tahlilan, terusakan. Jangan kada diterusakan, jangan terusakan. Maulud terusakan, burdah diterusakan. Hari Jumat limbah subuh baca hizib hari Jumat, sholawat dalail. Itu setiap hari Jumat pagi membaca dalail nang wirid Jumat itu. Karena di dalam salawat nang hari Jumat itu, apabila dibaca hari Jumat, maka satu huruf daripada huruf Jumat itu tadi, hurufnya itu berapa hurufnya nang hizib Jumat itu berapa hurufnya, diberikan tiap satu hurufnya 1 kali haji, pahala haji yang diterima, dan 1 mahligai di dalam surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayyuhal mu'minuna billahi jalla jalaluh, hiya layali al-Quran, la layali al-la'ib, wala layali al-ghaflah, wala layali al-tilfaz, wala layali al-nit. هي ليالي الرجوع إلى الرحمن، هي ليالي البكاء، وقد كان النبي يبكي والصحابة يبكون والصالحون يبكون، فما لك لا تبكي يا قاسي القلب. Ibu, kalau anaknya pengen jadi anak solih, anak pintar, jangan lupa didoakan.
Dan ada doa khusus dari Nabi, saya sampaikan untuk ibu. Mulai besok anaknya yang masih dalam pendidikan, bapak juga boleh pegang ini ubun-ubun anaknya. Dan itu doa dari Nabi yang didoakan kepada Sayyidina Abbas, kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sahabat Abdullah bin Abbas itu sepupu Nabi, sebab ayahnya Abbas itu adalah saudara kandung dari ayah Nabi yang bernama Abdullah. Apa doa Nabi kepada Abdullah bin Abbas? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Boleh ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Nabi memegang kepalanya sahabat Abdullah bin Abbas, dan itu doa Nabi ini ma'thur dan boleh diamalkan siapapun. Insya Allah Allah jadikan anaknya anak yang cerdas, yang alim, pintar di bidang Al-Quran dan ilmu hadis. Insya Allah itu untuk anak. Kalau untuk suami, ayat kursi 41 kali. Coba renungi nasib diri kita ini. Kenapa hidup merista, sedih? Karena kita memanjang-manjang, menanambahi kebutuhan hidup di luar dari kemampuan kita. Kada tahan hidup seadanya ini, nah kada tahan. Hendak juga menanambahi. Lalu kayak apa hendak nuruti orang soleh? Bewirid, tebulirid, dalail bakulat, Quran dimakan gagat, tasbih pagat. Kada kawah. Kalau kita ketinggalan tarawih kada jadi masalah. Tapi kalau ketinggalan witir, itu ada semacam ancaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sembahyang witir itu lebih utama dari sembahyang tarawih. Sembahyang qabliyah ba'diyah lebih utama dari tarawih itu. Walaupun 4 rakaat, 2 rakaat ba'diyah, nilainya jauh lebih tinggi dari 20 rakaat tarawih. Nah, kadang-kadang kita kada peduli ba'diyah, yang penting 4 tarawih. Ini yang kada mengerti. Padahal 2 rakaat ba'diyah Isya itu jauh lebih mulia dari tarawih yang 20 rakaat. Jangan dikorbankan 2 rakaat ba'diyah Isya demi untuk mengejar tarawih yang 20 rakaat itu. Nah, ini tertib ibadah. Ada aturannya supaya ibadah kita ini bujur-bujur. Mari ulun melajari pian. Pertama kita bertaklid dulu kepada Imam Malik yang membolehkan berniat sebulan Ramadan, kemudian kena berniat sebulan Ramadan, kemudian baru berniat seperti biasa. Minta ampun, minta ridha. Iringi ulun walau di dalam hati. Sahajaku bertaklid kepada Imam Malik radhiyallahu anhu yang membolehkan berniat sebulanan Ramadan. Fardu atasku karena Allah Ta'ala. Kemudian iringi lagi di dalam hati, sahajaku puasa sebulanan Ramadan pada ini tahun. Fardu atasku karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian iringi lagi di dalam hati, sahajaku puasa esok hari daripada menunaikan fardu bulan Ramadan pada ini tahun karena Allah Ta'ala. Minta ampun, minta ridha dunia. Ulun bahari di Saombo tak awal nomor 2 khidmahnya di luar.
guru duan mau usahakan sandal guru tak anda akan sandal guru ya kah membagusakan sandal guru bilanya artinya sidin naik dibagusakan di anokan belang simpanakan itu bilanya hendak turun diandakan di teras tanah itu tugas guru duan menarik ada kami ampar tikar di luar nang di dalam guru udin sama Rinda menyurungi banyu segala macam itu guru udin itu kesimpulan ulun apa guru juhdi itu di bangunan tulak tiap hari kesak kumpul bangun raudah tenah langgar tuh sini situ bang mau udah samin manu pasir tuh guru juhdi ya kesimpulan ulun apa tidak ada nang alim-alim tuh kecuali berkhidmah nayanya padanya ayahnya pun senang mendengarnya ngantarkan anak pada sahabatnya. Sebelum itu beliau khabarkan guru seman mulia yang ingin diminta, namun Allah sangat mencintainya sehingga Allah memanggil gurunya. Sesampai sekumpul ayah berkata, anakku tolong bimbing dan jaga, pukul di apa terserah saja, sekarang engkau seperti ayahnya. Ketika diterima guru Zaini Ghani, ajarkan khidmat di dalam diri, di samping mengaji bikinkan kopi, seketika ilmu paham sendiri. Di sana berbagai kitab dia khatam, tak membuatnya merasa paham. Itulah tanda ilmunya manfaat pada diri dan juga umat. Sepeninggal potong kuku di dalam kamar, potong kuku di dalam rumah, pantangan. Jin kuku itu panas, kalau dia tinggal di rumah, kita tidak bisa tanam di rumah. Makanya Rasulullah mengajarkan memotong kuku di luar rumah. Potong kukunya 3 hari, Senin, Kamis, dengan Jumat. Hari Senin itu untuk kemudahan rezeki. Kalau hari Selasa kena penyakit kulit, pano bisa kena. Hari Rabu itu penyakit menular. Hari Kamis itu yang aman. Hari Jumat juga aman. Kalau hari Sabtu pasti ada darah yang menetes sebelum potong kuku kembali. Makanya ulama kita itu sudah jaga itu. Dan potong kuku itu kan begitu, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, ibu jari. Kembali lagi ke sini, jadi kanan baru ke kiri, kaki juga begitu. Siapa yang melakukan itu tidak akan fakir, tidak akan miskin hingga dia meninggal. Itu kedudukannya. Makanya potong kuku ini sunnah luar biasa, Pak. Kalau kita bisa mengamalkan, baru Rasul minta berwudu dulu, baru potong kuku. Jangan potong kuku baru berwudu. Orang yang ada wudunya kemudian potong kuku, kuku yang lepas dari tubuhnya itu tidak pernah berhenti berzikir hingga hancur. Kamu mau tahu ciri seseorang? Enggak sholat, sebab sejatinya kamu berharga dalam pandangannya. Makanya beruntung seorang anak apabila diberikan hidayah oleh Allah duduk di majelis ilmu, maka semua pahalanya buat orang tuanya. Semua pahalanya buat orang tuanya. Makanya bahagiakan orang tua yang telah wafat dengan kehadiran kita di majelis-majelis yang mendatangkan kebaikan, di majelis-majelis yang mendatangkan rahmat, di majelis-majelis yang mendatangkan daripada berbagai macam kebaikan dunia dan akhirat. Walhasil semuanya anna Allahumma inna nas'aluka hubbaka
wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna al-hubbik. Minta setiap tengah malam mulai jam 2 sampai jam 5. Minta lawan Tuhan sampai menangis, minta as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna wa la hawla wa la quwwata bi illa bik ya rab ya man lahul quwwah wal hawl. Nas'aluka la nas'alu ghairaka li'annaka ghairaka kulluhum ja'ajizun. Habis menangis saban malam minta lawan Tuhan satu dalam kamar halus, minta mustahil kalau dikabulkan Tuhan. Tengah malam memintanya sulusul lailil akhir. Nang paling banyak laki-laki bini-bini kada mendengar huruf nang dibacanya. Setiap sabigi huruf nang wajib dibaca muntong talinya kita kada mendengar, asal waras pendengaran dan kada ada ujian labat dan sebagainya maka kada sah bacaan itu. Ini kalau orang Allah Bismillahirrahmanirrahim. Barang huruf nang kada mendengar kada sah, wajib dibuliki. Apalagi babinyan penyupan mana kalau bangsa lalu apalagi halus nang kayak ini sumbayang yang ada dilajari bapak. Antaranya juga ialah kata-kata dan zikir yang pernah dilafazkan oleh Sayyidul Imam Ahmad bin Idris yang pernah berkata, أن هذا الذكر تلقى عن مشايخه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Zikir yang sebegini aku pernah menerima dari guruku, dari gurunya, gurunya. Akhir saya sampai kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله في كل لمحة في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله عدد ما وسعه علم الله, yang berarti tiada Tuhan yang sebenar yang disembah melainkan Allah, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan pesuruh Allah. Zikir dan ingatan ini, sebutan ini pada setiap detik ketika napas keluar masuk yang tidak dapat manusia membilangnya, kita pulangkan kepada ilmu yang seluas-luasnya Allah Subhanahu wa taala. يعني هذه من الأركان التي يوصي بها العلماء. Ini sebenarnya di antara perkara-perkara asas yang menjadi sebagai asas pegangan yang diamanahkan oleh para waliullah, orang-orang arifin billah kepada seluruh umat Islam. وكلها مستنبطة من السنة النبوية. Sunat meninggalkan wajib. Nah itu menghadiri haulan itu hukumnya sunat. Meninggalkan majelis ilmu nang wajib fardu ain hukumnya tatipu. Mengajar di sekolahan gara-gara haulan tulak, meninggalkan kewajiban mengajar di sekolahan 3 hari. Mendatangi yang sunat yang wajib ketinggal, gajinya sebulan diterima termasuk 3 hari tadi, sedangkan seorang 3 hari tadi kada masuk mengajar, duitnya diambil. Adakah hukum zalim guru itu? Muncul kepala sekolah zalim nang maka anak buahnya nang dihauli pun kada ridho kalau pekerjaan nang itu. Jadi mun ada aib dosa awan Allah, ada usah dikisahkan orang karena jadi saksi nya. Itu jadi saksi di akhirat karena nya. Macam orang artis tuh menyodokkan di begal di tengah orang, susu aja nang tertutup. Berapa orang melihat jadi saksi di akhirat. Nah, itu kali banding bertobatnya itu. Nah, coba. Jadi bisa berpacaran dengan anu yang dikisahkan dengan orang, karena jadi saksinya. Itu apalagi naudzubillah berzina, naudzubillah apa bisa berzina jangan dikisahkan orang.
Itu dosaan Allah. Tapi amun ayam paji ditangkap, itu disembelih, disarusi deh, itu kada kawa. Mesti dibayar ayam to. Dibayar ayam to. Nang jadi kita ini lapar supaya kita ingat kita ini kada kodim, kita ini baru. Nang jadi kita ini susah hidup supaya ingat kita ini kada Allah Ta'ala. Nang jadi kita garing karena kita bukan Allah Ta'ala. Nang jadi kita dihina orang, dicaci maki orang, disambati orang, disumpahi orang, diberi malu orang, dipitnah orang. Itu semua hikmahnya menunjukkan kita ini bukan Tuhan. Hikmahnya, jadi kalau mengambil hikmahnya, kita itu senang bahwa ingat bahwa kita ini hamba. Ya, kalau perlu kita bersedih hati, kita syukur karena kita sudah mukmin, sudah muslim, umat Rasulullah tadi. Dan kita dapat golongan, dapat lingkungan, dapat kawan-kawan yang senang zikir kepada Allah, senang untuk ilmu. Untung alhamdulillah, untung. Jangan tapi memikirkan kada berduit, jangan tapi memikirkan jaring, jangan tapi memikirkan macam-macam. Syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril mu'minin, orang beriman tidak perlu duka cita. Basyiril mu'minin, tidak perlu duka cita. Duka cita itu adalah waswas, sedangkan kita membaca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Khususan di akhir zaman, orang yang bisi anak buah sifatnya disuruh banatas dan anak buahnya supaya kurang lebih dengan anak buah. Sebab apabila kita kada kurang lebih dengan anak buah kita masuk neraka. Apakah kita senang anak kita masuk neraka gara-gara kita kada kurang lebih, ataukah senang anak kita masuk neraka gara-gara kita mau bersifat kurang lebih? Arti kurang lebih di sini jangan menuntut hak-hak kita terhadap anak buah. Kalau anak buah ada bisi kewajiban lawan kita, jangan tapi dituntut hak inya itu. Mau dituntut benar hak inya itu, kabaratan inya, lalu inya masuk neraka. Berarti kita itu baulah anak supaya masuk neraka. Lamun kita kurang lebih, berarti kita itu pertama kenal lawan Allah, ya kah? Kenal lawan Islam. Islam itu kan dinun samha. أنتم خير بس عليكم أجر العافية والشكر عليكم شكر قال الرحمن شهر المغفرة Masih orang yang masih jahil menganggap bahwasanya setiap ia hendak mengajar ilmu lalu berucap di dalam hati sahjaku mengajar. Kata-kata di hati sahjaku mengajar itu adalah ikhtiar. Dan dia menganggap itu yang disebut niat, padahal itu ngarannya hadithun nafsi, itu ngarannya panderan hati, bukan niat. Salahlah itu, ada salah. Bagaimana salahnya? Nang pandar hati dipadahkan niat, di situ salahnya. Niat itu imbi'as. Imbi'as itu berbarung dengan sesuatu yang dilihat atau didengar atau dirasa. Ikam kalau merasa panas, timbul di hati hendak benaung. Apabila panas, hendak benaung, niat tuh beimbe. Apabila dingin, langsung hendak berselimput, itu niat. Kada perlu hati sahjaku berselimput supaya hilang dingin karena Allah dan min Tuhan.
Alhamdulillah sudah selesai azan, waktunya sholat dengan tepat waktu. Pakai parfum dulu. Astagfirullah, ini kan parfum beralkohol. Nggak sah dong nanti sholatku. Parfum beralkohol tuh nggak najis teman-teman. Khomer artinya adalah minuman yang memabukkan, dan menurut mayoritas ulama memang najis. Namun nggak semua alkohol itu termasuk kategori khomer, karena nggak semua alkohol tuh memabukkan. Duren, tape, itu kan beralkohol, tapi kalau kita makan sebanyak apapun kita nggak akan mabok. Mabok yang dimaksud tuh mabok yang jadi kita sejenak hilang ingatan dan ngerasa kayak nge-fly gitu. Kalau mabok mual ya iya pasti, itu mah nggak apa-apa mabok mual mah. Karena itulah kenapa MUI telah berfatwa sucinya parfum yang beralkohol nggak ada masalah untuk memakainya di dalam sholat maupun di luar sholat. Dan ini pun berlaku untuk hal-hal yang lainnya seperti sabun cair, sampo cair. Coba cek deh ingredientnya, itu pasti ada alkoholnya dan itu no problem karena bukan alkohol yang termasuk khomer. Nabi SAW gemar dengan minyak wangi. Maka bapak-bapak juga harus begitu. Apa kata Nabi SAW? Sebaik-baik minyak wangi bagi laki-laki yang keras baunya, tapi buram warnanya. Dan sebaik-baik minyak wangi bagi perempuan yang terang warnanya dan lembut baunya. Gitu kan? Laki-laki disuruh selalu. Beliau selalu menjaga. Sampai para sahabat mengatakan kami kalau salaman dengan Nabi SAW, bau wanginya tercium sampai 3 hari. Jadi saking wanginya Nabi SAW, saking gemarnya. Selamat tinggal guru dan kawan.
Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada ijazah dari Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mihdar. Ketika mau minum kopi, pertama kopi diaduk dari kiri ke kanan seperti mengelilingi Ka'bah. Kemudian membaca Al-Fatihah, yaitu Al-Fatihah لمشايخ القهوة البنية والسادة العلوية والصوفية وكل ولي وولية ومن شربها بالنية، وأن الله يصلح الطوية ويقضي الحوائج الدينية والدنيوية بجاه خير البرية، وأن الله يسهل البنين والعوين ويقضي عنا الدين ويصلح ذات البين بجاه الحسن والحسين وعمران بن حسين وخديجة زوجة سيد الكونين وإلى حضرة النبي. الفاتحة. Bukan kami benci hingga mengirimmu jauh ke pondok pesantren. Bukan kami tak cinta, wahai anak kesayanganku. Kami bahagia melihat tangismu hari ini saat kami tinggalkan dirimu pulang. Kelak, suatu saat kau akan merindukan tangis perpisahan itu. Selamat berjuang, nak. Nanti juga kau akan paham mengapa kami titipkan engkau di pesantren. Maafkan kami tidak seperti orang tua lain memberimu segudang fasilitas dan kemewahan. Jadilah pembela ibu dan bapak di hari pengabdian Allah. Dengan menjadi santri, kami harap engkaulah yang mengimami sholat jenazah kami nanti, menggotong keranda kami. Kami hanya ingin kau bisa mendoakan kami sepanjang waktumu, menyayangi kami di hari tua kami nanti. Malam yang dihabiskan bersama Nabi Muhammad, malam itu indah. Setiap malam yang dihabiskan dengan Nabi Muhammad, malam itu adalah malam yang penuh dengan cahaya, malam yang penuh dengan keindahan, malam yang penuh dengan keberkahan, malam yang penuh dengan kebaikan, malam yang penuh dengan cahaya. Tapi malam yang dilalui tanpa Nabi Muhammad dan terputus dari Nabi Muhammad, malam itu adalah malam yang sial, malam yang tidak ada kebaikan, tidak ada keberkahan, malam yang jelek, malam yang gelap. Tapi malam-malam yang kita lalui terhubung dengan Nabi Muhammad, malam itu akan menjadi indah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi. Ujar almarhum guru Zuhdi, awal-awal orang berakhlak, langkah pertama tanamkan dalam hati bahwa setiap siapapun yang kita temui maka inya yang lebih baik dari seorang mantan baik. لو كنت وحش ما كانش خلاك تتكلم معاه. لو انت وحش ما كانش رزقك الركعتين اللي صليتهم. امال ما عطانيش ليه؟ عطاك الذكر، عطاك الورد، عطاك السبت. لا تقل ذكرته ولم يعطني، إنما قل أعطاني الذكر. لا تقل صليت ولم يمنحني، قل أعطاني الصلاة. لو أن الإنسان أعطي من الأرض إلى العرش
وعطل لسانه لحظة عن ذكر الله كان أفقر الفقراء. Ulun hanya sekadar menyampaikan ajar Habib Umar bahwasanya, nah ini ada sedih menyebarkan sebuah ujar sidin bahwasanya nuhibbu ayyan tashira bainal muslimin. Kita sangat menginginkan bahwasanya tersebar luas antara kaum muslimin membaca 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi dan 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi sebelum tidur, di dalam menggabungkan dua riwayat. Khususan, wabil khusus, wahum ala abwabid dajjal. Kita sudah berada di pintu-pintu dajjal mau keluar, wa fi akhiriz zaman, dan kita sudah berada di akhir zaman. Imam sekelas sidin yang berucap, imamnya ulun yang berucap, ada asik. Imam sekelas sampai sidin, kelas dunia, kelas yang orang luar biasa, sudah mengatakan seperti itu. Ajarkan kepada anak istri kita di rumah sebelum guring 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, supaya kita terpelihara dari fitnah dajjal. Makanya orang yang untung itu adalah ujar Nabi, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Orang yang untung itu adalah orang yang sibuk mengurus aib dirinya sehingga inya kada sempat memperhatikan aib orang lain. Dan bahkan dalam sangkaannya karena kada kaubar mencangangi tadi, barataan orang baik-baik aja sudah, barataan orang sehat-sehat aja, aku aja lagi nang penyakit, makanya aku sibuk mau obati penyakit kok. Itu orang yang akan beruntung kayaknya di akhirat. Habib Anis lawan sidin menasihati semuanya nang jamaahnya nang nak kemari. Ujar sidin apabila sudah duduk di majelis, hadirkan seluruh keluarga kita satu persatu. Seakan-akan keluarga itu ada dudukan di sini, bini kita, anak kita, cucu, marwai, ipar, kula, semuanya hadirkan. Rasa umpat dua duduk mintu di sini kan. Sidin melajari nang jamaah nang berapa? 60 kali 65 tambah 20 berapa? Berataan dididik sidin sebelum mentulak. Nang kaitan. Artinya kada anak masuk surga sorongonan dihadirkan, diistihbarakan. Itu sidin melajari. Di Kalampayan tadi disuruh memimpin diarah kada mau, sidin mah istihbarakan itu penggawin sidin. Kemudian Muhammad Amin Ahmad Hafiz asal bisa membaca Quran, biar siapa akan belajar dipahami akan belajarnya Quran. Bisa sembahyang, biar guru muaz akan belajarnya. Apabila Quran bisa membaca, sembahyang bisa. Untung kalau sama alim-alim, ini abahnya dari sampai orang alim di sini, aku bisa macam-macam aja. Kada hendak mau yokan ke anak buah, menjaga nang dicium orang tangan ini seorang alim dicium, menjaga supaya jangan ujuk ngalih. Jadi cagal mengalihkan anak, kada usah anak buah mengalih-alih, kada usah mengalih-alih, asal bisa baca Quran, bisa sembahyang betul. Hasil toko-toko yang di Banjarbaru atau toko di lain hasilnya terima berapa sebulannya 2 juta 3 juta. Nah saban hari apabila tuntung sembahyang johar tarik 40 ikon kurang sembahyang johar di sini, nah sembahyang johar di sininya 40 ikon tarik naik akan ke rumah surungi 1 sana lapar nasi ke 42 40 piring, itu aja amalannya, insya Allah jadi wali. Jangan kau kira kau ibadah kau telah baik. Jangan kau kira orang maksiat itu jahat. Siapa tahu pelacur, perampok, berdosa, mereka datang ke majelis dengan tawadhu hatinya merendah dan inya merasa inya paling kotor minang nasi. Nang kita nang pinas ada suah menggawi dosa nih. Seorang untung, seorang harap, seorang minang paling kotor. Di mana kotor? Rasa harap, rasa hebat. Maka ta'rifa rabbak, kau kenal Tuhan yang hebat, yang harap Tuhan. Wala ta'juwa qadrak, jangan kau lampaui batasmu. Kau hamba enggak punya apa-apa. Kau hina, kau adalah orang biasa. Kau tidak punya apa-apa, itu dirimu. Jangan kau kira kau ibadah. Makanya ada doa bagi para penuntut ilmu itu, diantaranya adalah Allahumma ya muallima Ibrahim allimna. Wahai Allah yang telah memberikan ilmu kepada Nabi Ibrahim, beri kami juga ilmu. Karena Allah lah yang memberikan ilham dan ilmu kepada Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim itu terbimbing dalam setiap kehidupan sendiri. Allahumma ya muallima Ibrahim allimna.
wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Wahai Allah yang telah memberikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman, beri juga kami pemahaman itu. Nabi Sulaiman itu ketika Allah beri pemahaman, burung bepandir sin paham, samut bepandir sidin tahu. Kenapa? Karena Allah telah memberikan pemahaman. Kapan Nabi Sulaiman belajar bahasa burung? Kapan ada riwayat Nabi Sulaiman belajar bahasa samut, bahasa jin? Tapi Allah yang memberikan pemahaman itu lalu paham. Nyanyian-nyanyian itu menjadikan hati kita munafik. Jadi anak-anak kita sekarang banyak yang jadi munafik gara-gara tayangan-tayangan di TV, nyanyian-nyanyian. Tetapi anehnya kita selaku umat bapaknya imung apabila anak bisa bernyanyi. Karena apa jadi imung? Jahil. Apa padahal bungul cari. Sudah juga diulangkan gantian nyanyi. Mabrakal yawm gadina li qasid ziyarah lil iman bil mu'azzam kanzana wa tijarah. Lontar bangnya pula dianukan ganti kita. Haro anak buah kita tapi mau masalah iman di dada sama lacung bakal lagi no madat masalah hubungan munafik. Apabila seorang mukmin lewat di pekuburan alkah lalunya membaca, ini perhatikan bacanya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Nah tambahi yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali kita baca munnya lewat di pekuburan, maka Allah berikan cahaya kepada seluruh penghuni kubur. Cahaya. Kemudian bagi yang membacanya Pak, Allah hapuskan puluhan ribu lebih dosa dari orang yang membacanya, dan ditulis puluhan ribu pahala, diangkat puluhan ribu derajat, dan dihapuskan puluhan ribu dosa yang kecil. Arti sabar itu apa garang? Pertama hati kada penyarikan, sudah hilang penyarikan di hati masih aja lagi, dan muntung kada mengadu-ngadu kepada makhluk. Sudah kakawa maampihi muntung nang kecerengeh ini mengadu-ngadu waktu dapat musibah. Itu kalau arti sabar dah. Nah, limbah itu kawa mengurangi urusan dunia. Ini awalnya aja makam hanya berpikir-pikir, mengisi utak dengan tafakur segala kenyamanan. Jangan memikirkan nang sakit-sakit. Bila memikirkan nang sakit, cari kebetulan. Bila memikirkan yang nyaman, sayang lawan Tuhan, nyat situ aja kan, situ aja. Kita lawan kita gini, melihat kebaikan orang pasti sayang, melihat kejahatan orang, nak nampar aja tak. Nyata itu. Siapa yang menjauhi diri daripada ulama, orang itu diberikan Allah bala 3. Pertama, usahanya walau meningkat, tapi tidak ada berkat. Duitnya banyak, tapi tidak ada berkat. Arti berkat itu digunakan gasan ibadah. Jadi kalau hendak menukar Quran, menukar dalail, menukar kitab, menukar tasbih, menukar pakaian untuk ibadah, itu koler mengeluarkan duitnya. Tapi kalau untuk menukar keperluan untuk keduniaan, handphone kah, TV kah, apakah, kada sayang-sayang. Kalau mengeluarkan duit untuk keduniaan kada sayang-sayang, tapi kalau untuk akhirat apik. Itu diantara tanda-tandanya ada berkat karena duitnya yang banyak itu. Jadi kalau berkat di sini akibat ketulahan, yaitu menjauh daripada Allah. Jangan pernah tinggalkan sholat. Sesibuk apapun, jangan pernah tinggalkan sholat. Tidak bisa kita mengerjakan di awal waktu. Ketika mendengar azan, setidaknya di dalam hati kita sudah mempunyai keinginan, azam untuk melaksanakan sholat, meskipun kita lakukan di akhir waktu.
Sesibuk apapun kita jangan pernah tinggalkan sholat. Karena itulah tali penghubung yang paling hebat antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Limbahnya gencatan senjata dimulai pula antara Palestina dengan Israel. Saat ini udah takutan, Israel udah takutan, Amerika juga kalau ini umat Islam udah bersatu, walaupun bisa kumpul diam-diam, tapi namun senjata sekumpul adalah doa. Kita tetap berjuang untuk saudara seagama, tapi dengan doa, bukan dengan senjata. Pahamkah? Siang malam kita guring aja. Padahal berapa terbantai umat Islam dan ulama-ulama di Palestina. Kalau diam semuanya, maka akan menjalar kemana-mana negara, terutama Indonesia yang mayoritas Muslim akan dibantai oleh Amerika semua umat Islam. Kalau diam-diam, jadi marilah bangun semua umat Islam dengan doa supaya kita dimenangkan Allah Ta'ala. Dan bacalah doa Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Buka surah Nuh di akhirnya, di akhir surah Nuh. Waktu saya ikut pengajian daurah sama Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, beliau di situ ngebahas orang-orang yang suka kirim Al-Fatihah buat yang udah pada meninggal, baik muslimin muslimat secara umum ataupun aulia, apalagi para nabi. Kata Habib Zain bin Sumit, orang yang suka kirim Fatihah buat yang udah meninggal, baik itu orang tuanya, mukminin mukminat, aulia, lewat kuburan biasain assalamualaikum ya ahlul kubur, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim, Fatihah, biasain begitu. Orang yang model kayak begini, nanti kalau ajalnya datang dan dia meninggal dunia, dia akan disambut di alam barzakh, dan orang-orang yang di alam barzakh udah kenalin dia, bakal ngenalin dia. Kenapa? Bakal dibilang ahlan wa sahlan, kiriman ente nyampe mulu, ente bukan orang lain. Disambut Pak di alam barzakh. Tapi orang yang kagak pernah ziarah kubur, nggak pernah doain orang-orang meninggal dunia, wala hadir hol wala ziarah, mati, asing dia. Kayak datang ke kampung orang yang kagak ada yang kenal. Yang bisa bikin hol, ziarah, hadir hol, kirim Fatihah itu cuma orang-orang pilihan. Yang mudah-mudahan hari di kuburan diselamatin kita sama mereka insya Allah. Rindunya hatiku kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakan dada kami, bukakan hati kami, bukakan hijab-hijab di hati kami, sehingga kami dapat mimpi ketemu dengan kekasihmu ya Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa bisa mimpi kepada Rasulullah, orang itu untung. Kalau dia nuntut ilmu, ilmunya bertambah. Kalau dia berpangkat, pangkatnya tinggi. Kalau dia bercari, duitnya berbanyak. Kalau orangnya garing sihab, kalau orangnya wali, bertambah kawaliannya. Dan akan melihat Rasulullah waktu yaqadatan, waktu bangun. Maqamul haq bis sahabah. Inni muhibbun bizikr Ahmad. Inni muhibbun bizikr Ahmad. Bashir. Ada seorang santri ngomong, kamu tahu keranjang sampah ini? Iya guru. Ambilkan air di sungai, siram lapangan ini dengan keranjang sampah ini. Diambil keranjangnya dengan susah payah, diangkat nyampe lapangan, habis. Kenapa? Kan bocor. Bocor lu ambil lagi, ambil lagi. Sampai 5, 7, 10 kali, guru nggak ada hasilnya. Bukan nggak ada hasilnya. Coba bedakan keranjang sampah yang tadi dengan yang sekarang. Apa bedanya? Ya lebih bersih sekarang. Itu keadaannya hati yang kotor tapi tetap baca Quran. Walaupun nggak dapat sirnya, minimal dia bersih hati. Makanya termasuk pesannya Habib Umar di antara wiridnya apa? Al-Quran sama sholawat. Jadi salawat saja untungnya sudah, salawat saja ikam ini kan tujuh macam-macam. Ada pulang kena ngapa kalau membawa amalan suluk napa-napa kah? Sembayang kada lagi pak habisnya. Kalau ya di mana-mana wain banyak salawat saja sudah, salawat saja. Sembayang juga, tapi mbah itu salawat saja lawan istighfar. Ujar syaitan,
ujar setan ulun haur kena anak Adam ni supaya inya maksiat terus. Ujar Tuhan, selama artinya apa? Inya istighfar, unda tetap mengampuni dosanya. Ujar iblis, qasama dhahri man istaghfara. Nang memecahkan tulang belakang unda, orang nang membaca istighfar, orang nang minta ampun. Jadi lamun hendak supaya setan itu kalah, kita minta ampun aja, mengaku ulun banyak dosa, ulun minta ampun. Setan kalah barna tarik barnya, pecah belakangnya. Ayo kita catuki belakang setan. Jadi istighfar Hasanul Basri sudah ada kan, dalail sudah ada, burdah ada. Ini perhatikan bujur-bujur, perhatikan bujur-bujur, utamakan bujur-bujur. Quran jadi baca juga sudah ada Yasinnya, ada Tabaraknya, ada ya kah? Yang hariannya seminggu ada juga Quran. Tapi yang sangat diutamakan adalah yang menuju kepada Rasulullah SAW ini cara. Itu dah hadis itu. Jadi insya Allah aku kada sangkal lagi lawan diriku, andai kata aku mati.